Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya adalah Andi Hairil, Guru Produktif Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran di SMK Negeri 1 Nunukan. Saya adalah peserta upskilling dan reskilling angkatan kedua tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata. Di sini saya akan mendemonstrasikan pengelolaan kas kecil. Selamat menyaksikan. Baik, di sini sebelum saya masuk mengenai tentang penjelasan pembuatan kas kecil, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kas kecil itu seperti apa. Kas kecil adalah uang kas yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek. Dan di sini juga ada fungsi utama dari kas kecil itu sendiri, yaitu adalah menunjang efektivitas aktivitas operasi perusahaan karena tidak efektif apabila mengeluarkan kecil dari perusahaan menggunakan cek itu sendiri. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai tentang kas kecil. Selanjutnya saya akan masuk pada dana kas kecil. Ini adalah model dana kas kecil dari PT Smartkit Academy per Desember tahun 2024. Di sini yang pertama ada tanggal, lalu nomor bukti, lalu keterangan penerimaan pengeluaran akun debit. Akun debit di sini terbagi menjadi 4 kolom yang saya buat ya. Jadi yang pertama itu ada konsumsi, ATK, transportasi, dan lain-lain. Dan yang pertama, sebelum kita memasukkan keterangan pada buku kas kecil itu sendiri, terlebih dahulu saya sudah membuat dokumen transaksi kas kecil. Jadi yang pertama di sini ada pembayaran langganan harian Jawa Pos itu sebanyak Rp50.000. Lalu ada juga pembelian alat tulis kantor Rp475.000. Ada juga pembelian snack untuk tamu Rp2.250.000 dan pembelian materai sebanyak Rp100.000. Lalu pembayaran ongkos taksi untuk transportasi itu sebanyak Rp100.000. Pembelian nasi box itu sebanyak Rp2.250.000. Lalu pembayaran internet dan lain-lain. Jadi ini adalah bukti dokumentasi transaksi yang sudah saya buat. Selanjutnya kita akan memasukkan hasil dari bukti transaksi tersebut ke dalam buku kas. Tadi yang pertama yaitu adalah pembayaran langganan harian Jawa Pos. Itu saya sudah memasukkan pembayaran harian Jawa Pos itu sebanyak Rp50.000 dan kita memasukkan pada akun debit lain-lain. Kenapa dimasukkan lain-lain? Karena dia bukan konsumsi, dia bukan transportasi, dan dia juga bukan ATK. Selanjutnya pembelian ATK sebanyak Rp475.000 dan di akun debit kita memasukkan pada kolom ATK 202 itu Rp475.000. Selanjutnya pembelian snack itu sebanyak Rp2.250.000 kita masukkan pada akun yang di debit itu adalah di kolom konsumsi sebanyak Rp2.250.000. Dan ini adalah hasil buku kas yang sudah saya buat. Dan di bawah itu ada jumlah keseluruhan, mulai dari jumlah konsumsi yang dibutuhkan, jumlah ATK, transportasi, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan masuk pada formulir pengisian dana kas kecil. Ini adalah formulir pengisian dana kas kecil dari Smartkit Academy yang sudah saya buat. Di sini formulirnya itu tidak jauh beda dengan pembukuan kas kecil. Di sini juga ada tanggal, ada keterangan, dan jumlah. Tanggal, keterangan, dan jumlah itu kita sesuaikan dengan apa yang berada di dalam buku kas kecil itu sendiri. Dan ketika kita sudah membuat bukunya ini, formulirnya tersebut,
keterangan tanggal dan jumlahnya itu kita copy dari buku kas kecil, kita blok, lalu kita copy, lalu masukkan pada formulir pengisian dana kas kecil. Dan di sini formulir pengisian dana kas kecil kita bisa mengetahui berapa sisa dana kita yang tersisa. Dan kemarin di sini kita sudah diberikan saldo sebanyak 10 juta rupiah. Dan ini semua adalah pembelian atau pembelanjaan yang sudah saya lakukan. Dan di akhir jumlah akhir kas kecil itu sebesar 750.000 rupiah. Dan ini ditandatangani oleh bendahara dan kasir kas kecil itu sendiri. Selanjutnya saya akan masuk pada non-kas. Non-kas itu apa? Non-kas itu adalah buku yang bukan dimasukkan di dalam kas atau biasa dikatakan sebagai jurnal umum. Dan yang saya masukkan di dalam jurnal umum itu sendiri itu adalah pemberian hibah dari perusahaan mitra kepada perusahaan kami Smartkit Academy. Dan di sini pada tanggal 25 Desember tahun 2024 keterangannya hibah laptop sebanyak 2 unit. Harga laptop itu sebesar 6 juta rupiah per 1 unitnya. Dan saya masukkan di akun debit, akun dan jumlah. Akunnya itu saya masukkan aset dan jumlahnya itu adalah harga unit laptop dikali 2. Jadi jumlahnya sebesar 12 juta rupiah. Dan selanjutnya yang saya masukkan pada kredit, akunnya itu adalah hibah karena ini adalah pemberian dari perusahaan mitra kita. Dan jumlahnya juga jumlah harga laptop itu dikalikan dengan 2. Jadi jumlahnya sebanyak 12 juta rupiah. Dan selanjutnya mengenai tentang meminimalisir pencurian dokumen yang sudah kita buat. Jadi yang pertama itu adalah kita masuk pada file, ya. Jadi yang pertama kalau kita ingin meminimalisir pencurian, kita masuk pada file, lalu pilih Protect Workbook. Ini ya, yang ada gambar kunci dan gembok. Lalu pilih Encrypt with Password. Lalu masukkan password yang mudah Bapak Ibu ingat. Kalau saya memasukkan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi angka 1 sampai 5. Setelah kita memasukkan password tersebut, kita klik OK. Lalu di sini akan muncul untuk mengkonfirmasi password yang pertama. Jadi kita tetap memasukkan password yang seperti semula ya. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu kita klik OK. Dan setelah kita klik OK, kita jangan lupa untuk menyimpan berkas atau dokumen itu sendiri. Save. Setelah di save, silahkan di close. Kita cek apakah betul-betul dokumen yang kita buat tadi itu sudah aman dari pencurian berkas atau dokumen. Ini kita akan buka dana kas kecil. Dan di dalam dana kas kecil ketika kita mau membuka, di sini menunjukkan bahwa kita diarahkan untuk memasukkan password. Ya, jadi kita masukkan password yang sudah kita buat tadi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi ketika kita sudah membuat password dan memasukkan password ke dalam dokumen yang ingin kita buka, itu baru bisa terbuka. Jadi ini adalah salah satu bagaimana caranya agar supaya dokumen kita tidak mudah diambil oleh orang lain. Dan selanjutnya di sini kami dari PT Smartkit Academy akan membuat laporan keuangan. Dan laporan keuangan yang sudah saya buat itu seperti ini ya. Jadi ada tetap tanggal, keterangan debit, kredit, dan saldo. Jadi di sini tanggal saya sudah memasukkan tanggal sesuai dengan
sesuai dengan yang berada di buku kas yang tadi, ya. Dan keterangannya juga seperti itu, sesuai dengan yang berada di buku kas. Lalu kita masukkan debit. Jadi yang posisi yang paling atas di tanggal 1 di sini saya masukkan adalah saldo awal sesuai dengan petunjuk soal, itu adalah sebesar 10 juta rupiah. Jadi debit 10 juta, lalu kita masukkan pada saldo 10 juta rupiah. Dan selanjutnya kita masukkan pembayaran harian Jawa Pos itu, karena dia adalah pengeluaran, jadi kita masukkan di dalam kredit. Nah, dan otomatis saldo yang tersisa itu sebesar 9.950.000. Pembelian ATK 475.000 kita masukkan pada kolom kredit karena dia adalah pengeluaran. Dan ini adalah hasil laporan keuangan dari PT Smartkit Academy. Dan di sini juga kita bisa mengetahui berapa jumlah pengeluaran dan berapa sisa saldo kita. Di sini sisa saldo awal dikurangi dengan jumlah pengeluaran itu adalah ini saldo akhir kita. Jadi 10 juta rupiah dikurang dengan 9.250.000 rupiah, saldo akhirnya adalah 750.000 rupiah. Dan ini adalah laporan keuangan Smartkit Academy yang sudah saya buat. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng yang berada di samping. Terima kasih.